Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Pemirsa, memuji manfaat program tabungan perumahan rakyat alias Tapera untuk peserta, Ombudsman Republik Indonesia berharap anak-anak juga didaftarkan sebagai peserta. Anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika menyebut, di tengah ramainya penolakan program Tapera tidak ditemukan adanya masalah pelayanan yang dijalankan oleh BP Tapera. Tapera dinilai menjadi salah satu solusi terbaik terkait permasalahan kepemilikan perumahan masyarakat. YK Hendra juga menyatakan jika masyarakat tahu bagusnya manfaat Tapera tidak menutup kemungkinan anak kecil juga bisa didaftarkan menjadi peserta tabungan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika mengatakan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera seperti menjadi karpet merah bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Bahkan ia mengatakan kebijakan itu bisa mencakup untuk anak kecil. Pernyataan Ombudsman ini dinilai masyarakat tidak tepat. Tanggung jawab buat si anak-anak itu serta di mana berarti itu beban orang tuanya dong. Sementara kalau untuk makan sehari-hari saja lah kita tahu bahwa harga pangan sembako pokok ini sangat-sangat mahal. Di kalangan orang yang menengah ke bawah mereka sama sekali tidak bisa mampu untuk menjangkau dalam waktu 1 bulan. 1 hari aja mereka makan, apalagi sekarang saya menangani balita stunting itu sangat-sangat kekurangan dari finansial. Kalau memang mereka dari pribadi aja digunakan, apalagi anak-anaknya juga, kebayang nggak Indonesia tuh anak-anaknya masih banyak. Ada yang punya 5 anak, ada yang punya lebih dari 6 anak. Jadi kalau misalkan seperti itu dipergunakan pasti akan merepotkan, dari sisi keluarga memberatkan. Dari anak ya agak memberatkan ya, karena untuk biaya hidup saat ini aja sudah lumayan tinggi nih. Jadi mungkin penghasilan kita juga akan semakin akan terdesak lah gitu. Iya benar, sama sih, saya juga kurang setuju kan udah ada BPJS ya. Masa saya harus nanggung lagi Tapera untuk anak ya kan? Iya memberatkan juga sih. Menurut saya kurang setuju ya, untuk saat ini masih memberatkan. Kalau yang pendapatannya sedikit kan berat banget itu. Lebih baik dikaji ulang lah, untuk pemerintahan yang akan datang harus dikaji ulang masalah Tapera ini. Nah, pemirsa, pernyataan tersebut kemudian direspon oleh masyarakat dengan beragam yang tadi sudah kita simak bersama. Nah, kalau kita baca lagi pernyataan anggota Ombudsman RI terkait bagusnya manfaat Tapera yang bahkan anak kecil pun bisa didaftarkan menjadi peserta Tapera, terlanjur menjadi perhatian publik. Tapera untuk pekerja saja dinilai memberatkan. Tapera untuk anak dari pernyataan ini pun juga menuai penolakan. Lantas apa maksud pernyataan yang dilontarkan Ombudsman? Kita tanyakan langsung kepada anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika. Selamat pagi Pak YK. Selamat pagi Valen, salam sehat semuanya. Salam sehat Pak YK. Pak YK, tadi kita dengar ada beberapa yang menyampaikan penolakan, tapi mungkin Ombudsman menyampaikan ada sisi positif dari program Tapera ini. Boleh ada highlight apa saja sebenarnya yang Anda maksud sebagai yang bagus dan bisa bermanfaat ini? Oke, baik. Mbak Valen, beberapa hari lalu Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan ke BP Tapera untuk mengkaji dan mengevaluasi persoalan Tapera. Pertama, karena Ombudsman Republik Indonesia saat ini berdasarkan laporan ada sekitar 17 laporan masyarakat terkait Tapera ini. Namun demikian, evaluasi dalam penanganan laporan masyarakat terkait Tapera ini membuktikan bahwa tidak ada persoalan dari BP Tapera dalam mengurus redemption ya, pengembalian dana dari masyarakat. Dan laporan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu rata-rata. Jadi persoalannya adalah Ombudsman belum melihat ada persoalan kesulitan masyarakat untuk mengakses dana Tapera ini. Nah, baik. Perlu saya sampaikan ya, dana Tapera ini yang sekarang dulu namanya kan Bapertarum, itu dipungut sebesar Rp3.000 sampai Rp10.000 per bulan. Dari tahun 93 sampai tahun terakhir ditutup itu 2020. Dan tidak ada perubahan, jadi Rp3.000 sampai Rp10.000. Nah, saya sampaikan karena banyak masyarakat juga yang tidak paham dan tidak mengetahui berapa sih sebenarnya pungutannya. Ya pungutannya sangat kecil sekali.
Sehingga memang kalau ini disematkan sebagai tabungan perumahan, tabungan untuk mendapatkan perumahan tentu jauh karena memang defaultnya digunakan sebagai subsidi uang muka saat itu. Nah, sekarang kan muncul regulasi baru, Ombudsman ingin melihat bagaimana tata kelola ke depannya. Namun demikian, ternyata BP Tapera ini saat ini masih membenahi diri. Baru ada undang-undang, baru ada PP, belum ada permentan. Jadi tata kelolanya belum lengkap sehingga kami juga belum bisa mengevaluasi secara. Oke, Pak Yeka, saya potong sebentar Pak Yeka. Pak Yeka, Anda tadi mengatakan angkanya nominalnya relatif kecil. Kalau kita lihat, Anda juga sempat menyebutkan mungkin kisarannya wajib menabung 100.000 sampai dengan 200.000 rupiah per orangnya. Tapi ini kan menuai penolakan dari serikat pekerja, serikat buruh. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah? Apakah ini terkategori kecil untuk mereka? Begini, kalau persoalan angkanya itu kan baru simulasi. Karena belum ada sebuah ketetapan kapan berapa besaran angka dan kapan itu mau diberlakukan. Nah, Tapera sekarang itu kan merupakan perbaikan dari Bapertarum yang sebelumnya. Tentunya ada manfaat yang mau ditawarkan lebih baik daripada program yang sebelumnya. Nah, Ombudsman melihat misalnya salah satu manfaat yang lebih baik itu adalah terkait terkait bunga bagi peserta Tapera ini nanti jika mendapatkan fasilitas kredit perumahan itu disimulasikan dengan bunga yang sangat rendah sekali, 5%. Dibandingkan dengan kalau katakanlah kita mendapatkan fasilitas rumah umum bisa 10, bisa 12% kalau kita hitung rata-rata. Nah, artinya ada Tapera yang sekarang memiliki keinginan atau memiliki desain model yang ingin memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Nah, terkait misalnya apakah dana dana Tapera ini aman? Saya melihat dana dari Bapertarum yang kemarin itu juga aman, tidak ada penyelewengan dana seperti halnya Taspen, Asabri dan lain sebagainya. Karena memang ternyata mereka memiliki mekanisme yang aman terkait hal itu. Baik. Jadi Anda menilai selama ini sudah dikelola dengan aman, tapi dari 17 laporan yang ada semenjak 2021 sampai dengan sekarang, semuanya adalah terkait dengan proses pengembalian simpanan atau redemption di BP Tapera. Menurut Anda apakah hal ini menjadi hal yang ditakutkan oleh masyarakat jika seandainya iuran Tapera ini mulai dipungut? Tidak perlu ditakutkan karena yang jadi persoalan itu begini, BP Tapera ini kan program. Yang memungut di bawah itu bukan Tapera. Pungutan itu kan tidak langsung oleh Tapera, tetapi misalnya kalau di organisasi, di lembaga, ada bagian kepegawaian, bagian gaji yang mengurus itu. Nah, persoalannya peserta ini kan bekerja 35 tahun, 30 tahun sesuai dengan umur kepesertaannya. Nah, begitu dia sudah pensiun, nah di sini persoalannya. Dua hal yang harus dilakukan oleh Tapera. Satu, memastikan dia memang sudah pensiun. Artinya apa? Artinya lembaga yang bersangkutan harus memberikan laporan kepada Tapera bahwa yang bersangkutan sudah pensiun. Yang kedua, lembaga bersangkutan harus memberikan nomor rekeningnya yang terbaru. Kan bisa berubah nomor rekening. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, Tapera sekarang sedang memperbaiki, dan kemarin kami diperlihatkan bagaimana mereka membangun rencananya sebuah aplikasi yang bisa memantau dana itu setiap hari. Dan saya melihat 2 tahun kemarin ada catatan, tidak ada yang turun loh dananya gitu loh. Oke, jadi itu adalah catatan Ombudsman seputar pelaksanaan yang sudah dilakukan BP Tapera selama ini. Jadi ada catatannya ya Pak Yeka ya. Pak Yeka, selanjutnya satu lagi yang perlu diklarifikasi, Anda mengatakan ini juga bisa melibatkan anak. Bagaimana pandangannya, apa maksudnya Pak Yeka? Begini, yang jadi persoalan dari sisi Tapera saat ini sebetulnya dari sisi kebijakan. BP Taperanya hanya pelaksana saja. Dari sisi kebijakan itu kan yang harus diuji itu adalah kata wajibnya. Ini yang menjadi persoalan. Wajib ini bagi siapa dan bagaimana? Ombudsman sudah menyatakan di dalam forum dan acara tersebut, jika memberatkan tidak boleh gitu. Nah, namun negara kan saat ini kalau kita baca undang-undangnya bahwa negara itu mengatur kewajiban warga masyarakat, salah satunya itu adalah kewajiban untuk iuran terkait dengan Tapera ini.
Apa arti sebuah nama ternyata penting. Namanya tabungan dipersepsikan itu tidak boleh mengikat. Tetapi undang-undang menyematkan kata tabungan itu simpanan yang mengikat sampai seumur kerja. Nah itu. Nah kalau persoalannya tabungannya ini bermasalah, ya silahkan undang-undangnya dirubah. PP-nya dirubah. Yang 3% saya meminta juga kemarin ke Tapera, yang 3% ini jangan sampai memberatkan. Karena pelaksanaan kata wajibnya ini kan harus diatur melalui peraturan yang lebih teknis yang saat ini belum ada. Kalau melibatkan anak, mengapa perlu melibatkan anak, Pak YK? Gini, maksud saya itu kan selorohan di akhir. Kalau semuanya serba bagus, toh kita semua sebagai orang tua juga bekerja kan untuk anak juga gitu. Bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang tidak ada masalah, saya berseloroh ya ini kalaupun seperti ini bagus, anak pun bagus juga, toh tabungannya aman, gitu saja sih sebetulnya. Kalau bagus dan tidak perlu ada kata wajib gitu ya. Gitu. Baik, jadi itu adalah bagian dari berseloroh untuk menggambarkan kalau BP Tapera ini sebenarnya pengelolaannya aman dan bagus begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak YK Hendra Fatika. Tapi kan Tapera nggak boleh buat anak begitu. Baik, terima kasih Pak YK, anggota Ombudsman Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.